Oke, baik, Bapak mulai ya sekarang ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Tidak ada kekurangan sedikit apapun. Dan pastinya kalian harus tetap semangat untuk menjalani pembelajaran jarak jauh di tengah kondisi atau pandemi seperti sekarang ini. Ya, jadi semangat kalian harus tetap terjaga. Oke, di sini yang sudah menampilkan video baru ada berapa orang ini ya. Oke, sambil Bapak absen ya. Nanti kalau misalnya kalian hadir, langsung kalian aktifkan ininya, speakernya ya. Oke. Yang pertama, sebentar. Absen 1, Amirul Mukminin. Sudah hadir belum? Amirul Mukminin? Belum ya? Oke, kedua Abian Raka. Hadir, Pak. Oke. Agnestiani Fadila. Apakah hadir? Hadir ya, suara kecil. Oke, yang keempat Alifah. Apakah sudah terdengar suara Bapak, Nak? Tadi ada gangguan di audionya ya. Oke, di sini namanya sudah ada. Lanjut ke Amelia. Hadir, Pak. Amelia hadir? Hadir. Oke. Arda Finansia. Arda belum hadir ya. Oke, langsung untuk sekretaris atau ketua kelas tolong diingatkan. Askal Bintang. Hadir. Hadir. Bangun Arimsal. Hadir, Pak. Bayu Sulisti. Hadir, Pak. Davina Yulianti. Belum hadir ya. Kemudian Dava Revanza. Hadir, Pak. Hadir. Oke, kemudian Dimas Sandi. Belum ada. Kemudian Fadilah Aurora. Belum ada juga ya. Fajar Febrian. Hadir, Pak. Hadir. Fani DR. Fani, ada namanya Fani? Belum hadir ya. Lanjut ke Hanifah Nida. Hadir, Pak. Oke, kemudian Hingar. Kemudian Indri Purnamasari. Kemudian Jericho ada? Jericho? Belum hadir ya. Risma Rosiki. Hadir, Pak. Lia Pertiwi. Hadir, Pak. Oke, Lucy Asmila. Oke, kemudian Mahesa Rangga. Hadir, Pak. Oke. Michael Tagor. Hadir, Pak. Oke. M.E. Kabayu. Kemudian Hadir, Pak. Hadir ya. Kemudian M. Raihan. Ada? Oke, Nianda. Hadir, Pak. Fitria. Kemudian Nirmala Sari. Noviana Solehatin. Ada? Kemudian Raihan Kois. Hadir, Pak. Hadir ya. Oke. Sania Nachua. Hadir, Pak. Talita. Kemudian Tasya. Hadir, Pak. Oke, Teresia Ayu. Hadir, Pak. Welly Patricia. Hadir, Pak. William Setiawan. Hadir, Pak. Oke. Di sini yang sudah bergabung ada 31 orang ya, berarti ada 5 orang lagi tadi dengan masalah audionya ya. Oke, sekarang langsung Bapak lanjutkan saja ke pembahasan untuk materi hari ini ya. Oke.
Bapak lanjut ke materi penyetaraan reaksi redoks dan elektrokimia. Oke, pastinya kalian kan sudah pernah belajar mengenai reaksi redoks di kelas 10 ya. Soalnya seingat Bapak di kelas 10 waktu itu di semester pertama ya. Reaksi redoks itu apa, Nak? Di sini ada yang ingin menjawab nggak? Satu orang. Silakan langsung di-on-kan saja audionya. Reaksi redoks itu apa sih? Atau singkatan dari apa ya reaksi redoks itu? Oke, Bapak minta dari Askal coba. Askal, apa itu reaksi redoks, Kal? Nah, reaksi redoks itu reaksi berubahnya bilangan oksidasi Ya. atom-atom dalam reaksi kimia. Nah, itu bisa ya. Jadi nggak apa-apa kalian harus percaya diri gitu ya. Jadi nggak apa-apa kalau Bapak salah ataupun benar tidak apa-apa, nanti Bapak koreksi di belakang. Yang penting kalian berani gitu ya. Oke, reaksi redoks yaitu ialah reaksi yang berhubungan dengan perubahan bilangan oksidasi gitu ya. Nah, betul, nanti kita akan mempelajari di sini tentang perubahan bilangan oksidasi. Sebenarnya ada 3 definisinya. Cuman kita fokuskan untuk pertemuan hari ini yaitu penyetaran bilangan oksidasi ya pada reaksi redoks. Oke, redoks itu singkatan atau kepanjangan dari reduksi dan oksidasi ya. Ya, reduksi adalah penurunan bilangan oksidasi. Kalau oksidasi adalah kenaikan bilangan oksidasi. Ya, oke, nanti akan Bapak review. Oke, seperti biasa ya. Nanti kalian akan silakan memperhatikan tayangan dari video yang sudah Bapak buat. Nah, ini Bapak sudah upload di YouTube Bapak. Jadi nanti kalian ketika ada kendala atau kesulitan, maka kalian bisa membuka link tersebut. Oke. Oke, apakah sudah terlihat, Nak? Tayangannya? Udah, Pak. Sudah ya? Oke. Ini sudah ada belum suaranya, Nak? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Oh, gitu. Belum, nggak ada. Oke. Tadi dari video yang Bapak tampilkan suaranya gimana kira-kira, Nak? Kecil atau cukup kedengaran? Ya. Kecil banget ya? Oke, kalau gitu ya sudah deh, kalau gitu Bapak ini aja ya. Langsung dari PowerPoint saja Bapak menjelaskannya. Oke, gimana? Sudah terlihat, Nak? Ya, Pak. Lihat ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke penyetaran reaksi redoks. Ya, seperti yang Bapak bilang tadi, kita akan menyetarakan reaksi redoks ya. Itu dengan melihat bilangan oksidasinya. Oke, kompetensi dasarnya ialah penyetaraan persamaan kimia reaksi redoks dan memperkirakan reaksi yang terjadi berdasarkan potensial elektroda. Sebentar, ini agak terpotong dengan video. Oh ya. Oke, lanjut. Tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat menyetarakan reaksi redoks dengan cara bilangan oksidasi. Kemudian yang kedua, menyetarakan reaksi redoks dengan cara ion elektron atau setengah reaksi. Pada pertemuan ini Bapak akan fokus pada menyetarakan reaksi redoks dengan cara bilangan oksidasinya ya.
Oke, ini yang sudah Bapak buat sebenarnya di YouTube. Cuma tadi karena suaranya kurang bagus, makanya akan Bapak hapus dulu. Oke, kita akan flashback dulu ya ke penentuan bilangan oksidasi. Oke. Nah, tentukan biloks dari unsur dan senyawa berikut. Nah, kasarnya kita harus memahami reaksi ini. Kita harus memahami penentuan bilangan oksidasi dari senyawa ini ya. Oke. Nah, di sini yang pertama. Di sini apa, Nak? Di sini unsur atau ion? Coba salah satu unsur ya. Tahu dari mana unsur? Ada dalam tabel periodik, Pak. Ada dalam pertama ada dalam tabel periodik. Kemudian kalau yang sebelah kanan ini Ag plus Cl min ini apa? Ion. Ion. Kenapa ion ini disebut? Apa yang membedakan antara unsur dan ion? Nah, ada muatannya ya. Ya. Oke. Kalau dia di sini unsur, berarti di sini muatannya berapa? 0. 0. Betul. Oke, di sini di atomik juga 0 ya. Iya. Karena dia satu jenis. Sedangkan di sini berapa, Nak, biloksnya? Plus 1. Plus 1 ini Min 1. min 1 ini plus 2. 2 ini minus Min 3. 3. Oke. Kita ke yang ketiga. MgCl2 di sini udah senyawa ya. Nah, ini yang kita cari mana dulu nih biloksnya? Yang kanan atau yang kiri dahulu? Kanan. Yang kanan. Oke, Cl di sini golongan berapa, Nak? 7, Pak. 7. Golongan 7. Golongan 7 berarti biloksnya berapa? Min 1 Min 1. Min 1 ke atas. kali 2. Min 2. Nah, ya, untuk mencari biloks itu kita ke atasin dulu ya. Di atas ini untuk penyetaraannya. Kalau ke atas itu dikali. Jadi min 1 kali banyaknya atom. Min 1 kali 2 minus 2. Nah, karena di sini senyawanya tidak ada muatannya, berarti sama dengan 0. 0. A dikurang 2 sama dengan 0. 2. Plus 2. 2. Oke. 2, Mg-nya ada berapa di sini? 1. 1. Nah, kalau ke bawah berarti dibagi ya. 2 dibagi 1 berarti 2. 2. Oke, seperti itu. Lanjut ke H2O. O itu golongan berapa? 6. Golongan 6. Berarti kalau golongan 6 biloksnya berapa? Min 2. Minus 2. Oke, minus 2 kali 1 sama dengan 0 ya. H-nya berarti berapa nih? Plus Angka 2. dikurang 2. Berarti 2 ya. Ya. Nah, ke bawah 1. 1. Oke, seperti itu. Nah, ini untuk BH3. Ini dia berikatan dengan boron. Hidrogen berikatan dengan boron. Berarti biloksnya berapa di sini? Plus 3. 1 plus 1 plus 1. Plus 1 ya, harusnya ya. Iya. Nah, tapi karena dia berikatan dengan logam, maka hidrogen di sini biloksnya menjadi minus. Gitu ya. Nah, nanti ada lagi tuh yang super peroksida. Nanti H itu bisa biloksnya minus setengah. Seperti itu. Maaf. Oke, di sini minus 1 kali 3. Min 3. Min 3 sama dengan 0. Angka dikurang minus 3. 3. Ya, berarti ke bawah 3 ya. Jadi biloksnya B itu 3. Nah, itu minus 1. Oke, kemudian yang keempat, KMNO4. Di sini ada berapa biloks atomnya? Satu, 2, 3 ya. Oke, sebentar. Saya harus minum dulu. Oke, maaf.
Bentar ya, PowerPoint-nya agak lama ini. Oke. Nah, kita lanjut yang keempat ya. Di sini ada berapa atom, nak? KMNO4? Sudah Bapak garisin ada 3 ya. Nah, di sini berarti yang kamu cari terlebih dahulu yang mana? 4. Oh, 4. Oh dulu ya. Nah, yang paling terakhir kita cari yang mana? N. Nah, kalau ada 3 unsur seperti ini, yang dicari paling akhir ialah yang tengah ya. Nah, Oke, di sini golongan 6 ya. Jadi kan di sini minus 2. Minus 2 kali 4 minus 8 sama dengan 0. Ini berapa kayaknya? 1 ya. Karena di golongan 1 kan, Helena kawin. Nah, karena di golongan 1 berarti biloxnya plus 1. 1 kali 1 1 ditambah berapa dikurang 8 sama dengan 0. 7. Berarti 7 bagi 1 7. Itu bilox M. Satu lagi NaBrO4. Yang kita cari apa dulu? Bisa Na, bisa O ya. Itu bebas. Ini O minus 2 minus 8 sama dengan 0. Ini berapa Na-nya? 1. Golongan berapa dia? Golongan 1 ya, berarti plus Ya. 1. 1 kali 1, 1. 1 tambah berapa dikurang 8 sama dengan 0. 7. Nah, itulah cara penentuan bilox untuk 3 senyawa. Nah, bagaimana dengan yang kelima nih? MnSO4 dan NH4NO3. Di sini tetap 3 atom. Di sini ada 3 atom juga, cuma terpisah ya. Oke, kita fokus ke MnSO4 dulu. Di sini berarti ada berapa O-nya? Biloxnya? 8. Minus? Iya, minus 8 ya kali minus 2 ya. Sedangkan Mn golongan berapa? Ayo, ada bisa jawab nggak? Mn itu golongan berapa? Ada nggak dari golongan A? Pertanyaan saya. Enggak. Nggak ada kan? Nah, Mn itu dia ada di golongan transisi. Iya, betul. Dia ada di golongan transisi, yaitu golongan B. Sehingga kalau seperti ini kita harus pecah terlebih dahulu. Ionisasi maksud saya. Kita ionisasi menjadi Mn dan SO4 ya. Nah, SO4 itu dia biloxnya berapa, nak? Maksudnya muatannya. 0. Sulfat itu berapa? Sulfat min 2. Minus 2 kan? Nah, Iya. jadi SO4 minus 2 kan? Nah, kita cari masing-masing. Berarti kalau di sini, kalau di sini minus 2 berarti Mn-nya berapa? Plus 2 plus. Plus 2. Karena di sini kan tidak ada 2 kan? Iya. Berarti kan artinya karena di sini minus 2 berarti Mn-nya juga harus seimbang muatannya. Ya. Nah, berarti di sini bisa kita dapat nih. Berarti biloxnya Mn berapa? Plus 2. Plus 2. SO4 minus 6. 2 kali 4 Minus 8. minus 8 sama dengan minus 2 ya kan? Berarti ini berapa? Plus 6. Nah, berarti 6 dibagi 1. 6. Oke. Nah, di sini berarti biloxnya kita udah dapat nih. Oke, terakhir ya. Sampai sini paham nggak, nak? Paham ya? Oke, terakhir. NH4NO3. Nah, ini pasti harus seperti ini ya, harus diionisasi. Oke, kita ionisasi berarti menjadi NH4 dan apa? NO3. Nah, muatannya berapa? 4 plus 1. NH4 plus 1 ya, NO3 Min 1. min 1. Oke. NH4 berarti di sini hanya berapa biloxnya? 1. 1 plus 4. 1 dikali 4 plus 4 sama dengan 1. Angka ditambah 4 sama dengan 1. Minus 3. Minus 3.
Sedangkan NO3 min 2, min 6, min 2, min 6 sama dengan min 1, min 1. Ini 5. 5. Nah, itu. Jadi untuk menentukan biloxnya. Karena langkah dasarnya kamu harus mengerti ini dulu. Oke, sampai sini ada yang belum paham nggak? Kalau tidak ada, Bapak bisa lanjut ke pembahasan selanjutnya ya. Ya, Pak. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk ke penyetaraan sekarang nih. Dengan cara bilangan oksidasi. Di sini ada 6 langkah. Yang pertama, kalian harus menentukan atom-atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Yang kedua, setarakan atom-atom yang berubah bilangan oksidasinya. Yang ketiga, tentukan jumlah kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Yang keempat, setarakan jumlah kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Nah, kemudian yang kelima ini harus kalian karena di sini antara yang suasana basa dan suasana asam ini berbeda langkahnya. Kalau misalnya kalau dia bersifat asam, berarti kita menambahkan ion H+. Kalau suasana basa, maka kita tambahkan ion OH-. Ya, nanti saat penyetaraan di langkah kelima ini. Keenam, setarakan atom hidrogen dengan menambahkan molekul H2O. Oke, ya seperti itu ya. Sebelumnya di kelas 10 atau kelas 11 kan sudah belajar belum tentang penyetaraan? Pasti belum ya? Oke, maka dari itu Bapak minta di sini kalian harus banyak-banyak latihan ya. Oke. Harus banyak mengulang lagi nanti. Oke, di sini tentukan atom-atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Di sini atom-atom yang yang pertama tentukan atom-atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Ini saya hapus dulu aja deh. Yang pertama, tentukan atom-atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Di sini adalah contohnya. Nah, di sini senyawanya kan ini ya, nak. MnO4- ditambah Cl- ditambah H+ menjadi Mn2+ ditambah Cl2 ditambah H2O. Oke, Fani mengangkat tangan ya. Kenapa, Fani? Ada pertanyaan atau hanya ke pencet saja? Tidak ada, kita lanjut. Nah, di sini kita tidak diberikan suasananya kan? Cuman kita bisa melihat dari soalnya di sini ada ion H+. Nah, karena ada ion H+, maka di sini suasananya adalah suasana asam. Seperti itu. Nah, yang langkah pertama tentukan atom-atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Nah, seperti tadi langkahnya. Ini O itu kan -2. -2 kali 4 -8, ya kan? Sama dengan -1 karena di sini MnO4-. Berarti angka dikurang 8 sama dengan -1 adalah 7. Di sini Cl-, itu biloxnya adalah -1. Kemudian H+. H+ di sini adalah ion. Oke, jadi biloxnya 1. Mn2+ juga sama, +2. Cl2 di sini atom, biloxnya 0, H2O, caranya seperti tadi ya, -2 kali ke atas. H-nya itu 1. Nah, di sini yang mengalami perubahan yang mana, nak? Biloxnya. Mn, Pak. Mn dari berapa? Dari 7 ke +2. Itu ke +2. Di sini reduksi atau oksidasi? Reduksi. Cuma kita belum menuliskan dulu ya, karena langkah pertama cuma tentukan atom-atom. Kemudian yang kedua apa yang mengalami perubahan? Cl-. Cl- dari -1 ke 0. Oke, itu langkah pertama. Langkah kedua, setarakan atom-atom yang berubah bilangan oksidasinya. Nah, di sini kan
yang mengalami perubahan adalah Mn dan Cl kan. Nah, kita lihat dulu Mn di sebelah kiri ada berapa atomnya? 1 kan? Nah, sebelah kanan Mn-nya ada berapa? 2. Jumlah atomnya loh. 1 juga kan? Iya. Nah, karena jumlahnya 1 juga berarti kita tidak perlu mengkalikan koefisiennya di depan. Ya. Sekarang kita lihat Cl. Cl di sebelah kiri ada berapa? Sebelum Bapak tulis 2 ya. 1. Ada 1 ya kan? 1. Kemudian sebelah kanan di sini Cl2-nya ada 2. Berarti supaya sama sebelah kiri harus dikalikan 2. Dikalikan 2 berarti biloxnya juga ikutan dikalikan 2. Nah, jadi 2 dikali minus 1 sama dengan minus 2. 2. Nah, yang lainnya tetap karena tidak kita dikalikan koefisiennya. Itu langkah yang kedua, setarakan atom-atom yang berubah bilangan oksidasinya. Langkah 1, 2 udah. Sampai sini paham? Ada yang paham ya? Paham. Yang ketiga, tentukan jumlah kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Oke, sekarang kita lihat. MnO4 tadi 7, ini minus 2. Ya, dari 7 ke 2, berarti kan turun 5 ya. Maka Mn mengalami reduksi 5. Sedangkan Cl min tadi sudah dikalikan 2, berarti kan di sini biloxnya minus 2 ya, yang baru ya. Minus 2 ke 0, itu naik atau turun? Naik. Naik ya, karena dari negatif ke positif ini. Kan 0, berarti kan naik. Berarti dia oksidasi 2. Nanti kalau kamu latihan soal, kamu ketemu soalnya semuanya reduksi atau semuanya oksidasi, tidak ada reduksi oksidasi, berarti itu bukan soal reduks ya. Jadi tidak usah kamu setarakan. Nah, itu yang ketiga, tentukan jumlah kenaikan dan penurunan, itu sudah kita lakukan. Kemudian langkah keempat, setarakan jumlah kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Nah, ini saya tulis lagi ya. Di sini diminta adalah disetarakan. Setarakan jumlah kenaikan dan penurunan. Nah, setarakan itu berarti kan kita samakan ya. Tadi kan di sini kan reduksi 5, kemudian di sini oksidasi 2. Berarti yang atas supaya sama berarti dikalikan berapa, Nak? 2. Dikalikan 2 ya, yang di bawah dikalikan 5. 5. Berarti supaya dia hasil biloxnya berapa? 10 kan? Nah, perkalian ini nanti akan kita tuliskan di koefisiennya. Nah, koefisiennya di sini kan berarti MnO4 dikalikan 2, Mn2 plus dikalikan 2. Berarti yang baru ini. Sampai sini paham nggak, Nak? Paham ya? Kemudian untuk yang oksidasi dikalikan 5, berarti 5 dikali 2. Berarti berapa? 10 ya. 10 Cl min, kemudian yang Cl2 dikalikan 5 jadi berapa? 5 Cl2. 5 Cl2. Sampai sini paham? Paham ya? Nah, itu udah masuk ke setarakan. Nah, kemudian ini kita tulis di sini ya. Nah, kemudian yang kelima, setarakan muatan dengan menambahkan ion H+ pada suasana asam dan ion OH- pada suasana basa. Ini soalnya suasana apa, Nak, tadi? Asam. Suasana asam. Berarti akan kita tambahkan ion H+. Nah, tapi langkah pertama kita harus setarakan muatannya dahulu. Nah, setarakan muatan langsung dikalikan dengan ini aja. Koefisien dikalikan dengan muatannya. 2 dikalikan min 1 berapa? 2. 10 dikali minus? Minus 10. Ada yang ingin masuk? Nirmalasari. Oke. Kemudian 2 dikali 2? 4. 5 dikalikan 0? 0. Nah, sekarang kita hitung nih ya. Di sebelah kiri itu jumlah muatannya ada berapa? Di sebelah kiri. Minus 12. Minus 12 ya. 2 ditambah minus 10. Paham ya? Sebelah kanan ada berapa? 4. 4. Oke, berarti pertanyaan saya lebih positif yang kiri apa yang kanan? Kanan. Kanan ya. Oke, paham semuanya ya. Nah, sekarang
Berarti karena di sini H plus di sini berarti muatannya berapa nak? 16. 16. Enggak. Saya nggak nanya jumlah, hanya Oh, dulu. 1. H plus itu muatannya berapa? Plus 1 Satu. kan? Satu. Berarti kan ini positif kan? Iya. Nah, berarti logikanya kita tambahkan H plusnya itu di sebelah kiri. Kita tambahkan H plusnya itu di ruas yang lebih negatif atau yang lebih positif. Negatif. Negatif. Oke, berarti logika kalian sudah paham di sini. Kita tambahkan di ruas yang lebih negatif. Di sini supaya sama dengan plus 4, berarti kita tambah positifnya berapa? 16. 16. Oke, karena 16 nanti dikurang 12 sama dengan 4. 4. Paham di situ ya? Ah, Oke, sip. Berarti ini udah bisa. Kita tambah plus 16 H plus. Itu langkah kelima. Langkah keenam, terakhir, setarakan atom hidrogen dengan menambahkan molekul H2O. Karena kenapa? Karena tadi kan kita sudah menambahkan H di sebelah kiri kan? Nah, sedangkan di sebelah kanan belum ada atom H. Sehingga kita harus menambahkan H2O di ruas yang berlawanan. Ya. Atau nanti bisa kalian lihat juga dari ruas yang kekurangan H-nya. Oke, langsung saja di sini H2O. Satu H2O berarti mengandung berapa H? 2. 2H kan? Iya. Oke. Berarti supaya jumlahnya 16 berarti dikalikan berapa? 8. Nah, dikalikan 8. Dikalikan 8 ya. Tadi 8 nggak apa-apa. Dikalikan 8 supaya jumlahnya 16. Sekarang kita hitung O-nya. Kita hitung dulu MN-nya. Sebelah kiri 2, sebelah kanan 2. CL-nya, O-nya dulu di sebelah sini ada berapa? 4. Sebelah kanan juga 8. CL-nya sebelah kiri ada 10. 10, sebelah kanan 10. 10. juga. Oke, H-nya sebelah kiri ada berapa? 16. 11. Nah, 16. di 11. sini berarti ini sudah Setara. sampai seperti ini. Nah, Pak, itunya gimana Pak jumlah muatannya? Jumlah muatannya sudah pasti setara karena tadi kan kita sudah menambahkan ion H plus. Gitu. Tapi kalau misalnya dia suasananya basah, berarti kita tambahkan ion OH- ya. Pada ruas yang lebih positif atau lebih negatif? Yang positif. Positif. Betul, supaya dia nanti jadi lebih negatif ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nak? 6 langkah? Enggak, Pak. Ada sudah bisa ya? Oke, kalau sudah, maka Bapak akan menguji pemahaman kalian semua. Karena tidak ada yang bertanya ya. Sudah paham berarti kalian kerjakan. Nah, ini. Enggak. Agak berat ini. Nah, latihan soal. Silakan kalian kerjakan 3 latihan soal ini dalam waktu 10 menit ya. 10 menit. Atau langsung Bapak tentukan aja deh. Tadi kurang seru ya, nanti malah ada yang tidak mengerjakan. Oke, jadi kalian kerjakan selama 10 menit. Oke, nanti jangan lupa hasil jawaban kalian foto. Kemudian nanti ketika Bapak sebut namanya, kalian share screen di Zoom ini. Seperti itu ya. Paham nggak? Paham, Pak. Paham ya? Oke, silakan dikerjakan. Siapa yang sedih ya? Harus semangatin mengerjakan soal, jangan sedih. Oke, sebelum kalian kerjakan untuk soal yang nomor ketiga ini suasananya apa nak? Asam atau basah?
KiO3 tambah H2SO4 tambah Ki menjadi K2SO4 tambah I2 tambah H2O. Suasananya apa ini? Asam. Kenapa asam? Betul, itu asam. Kenapa asam? Ayo, ada yang bisa melengkapi? Jawabannya sudah betul, asam. Tapi kenapa asam? Untuk yang nomor 3. Karena ada senyawa H2SO4-nya. Oke, H2SO4 itu adalah Asam. asam. Ya, itu adalah asam sulfat. Seperti itu. Jadi nomor 3 itu suasana asam. Oke, silakan dikerjakan. Tapi alhamdulillah sudah ada 21 orang yang join. Baik, Assalamualaikum Bu Cik, selamat bergabung di kelas pembelajaran jarak jauh Bu, di kelas 12 MIPA 3 Bu. Oke, mungkin 3 menit lagi kita bisa mulai di nomor pertama ya. Nomor pertama Bapak minta untuk yang mengerjakan William ya. 3 menit lagi nanti William silakan presentasi.
Oke, untuk William, sudah siap? Bentar, Pak. Bisa di-load dulu nggak Pak buat share screen-nya? Saya belum Gimana? dapat izinnya. Gimana, Nak? Di-allow dulu. Di partisipan, terus klik tombol. Enggak, di security. Security. Oke. Coba. Allow tuh. Oh iya, oke. Udah. Kelihatan dong, Mbak? Sudah terlihat. Oke, ini nomor 1 ya. Oke. Sip. Silakan. Jadi Dijelaskan jadi ya. yang pertama di sini kita setarain dulu senyawanya. Kan di sini C2O4 2-min sama CO2 belum setarakan. Jadi biar setara CO2-nya dikali 2. Nah, setelah itu baru dicari bilangan oksidasinya untuk O4. Untuk O4 kan bilangan oksidasinya -2, lalu dikali 4 jadi -8, sama dengan -1. Maka biar sama dengan -1, maka -8 harus ditambah dengan +7, maka bilox Mn sama dengan +7. Kemudian C2O4, biloxnya juga masih -2, lalu dikali 4 jadi -8. Karena muatannya -2, maka supaya menjadi -2, maka -8 harus ditambah dengan +6. Oke. Lalu Mn2+, karena memiliki muatan +2, jadi biloxnya +2. Untuk CO2, O2, biloxnya -2 dikali 2 jadi -4, biar sama, jadi ditambah dengan 4. Oke. Lalu di sini yang mengalami redoks itu ada Mn, mengalami reduksi dari +7 ke +2, mengalami redoks 5. Lalu ada C2O4 2-min dari +3 ke +4. Oksidasi 1, tapi karena ada koefisien 2, maka dikali 2. Lalu untuk bilangan oksidasinya dikali 5 untuk menjadi koefisien yang mengalami oksidasi. Terus reduksinya biar sama dengan bilangan oksidasinya, maka dikali 2 juga, dikali 2 untuk koefisien yang mengalami reduksi. Maka reaksinya menjadi seperti ini. Kemudian kita cari muatan H+-nya. Yang pertama kita setarain dulu, kita cari muatan MnO4-nya -1 dikali 2 sama dengan -2. Di sini -2 dikali 5 sama dengan -10. Di sisi kanannya +2 dikali 2 sama dengan +4. Kemudian totalnya menjadi -12. Di sisi kanan totalnya +4. Lalu kita tambahkan ion H+-nya.
Agar menjadi plus 4, maka min 12 harus ditambah dengan 16 ion H+. Lalu kita tambahkan 8H2O-nya, tambahkan H2O. Karena di kiri ada 16H, maka di kanan harus ada 16H juga, maka H2O dikali dengan 8. Maka reaksinya menjadi 2MnO4- ditambah 5C2O4 ditambah 16H+, menjadi 2Mn2+ ditambah 10CO2 ditambah 8H2O. Itu jawabannya ya? Ya, Pak. Oke. Ada yang punya jawaban lain nggak? Oke. Gimana yang lainnya? William, jangan di itu dulu ya, jangan di close dulu ya. Iya, Pak. Oke. Oke, di sini ada langkah yang ada langkah yang terlewat nih. Terutama yang di CO2, sampai sini udah benar kamu menentukan bilangan oksidasinya nih. Kemudian kan menyetarakan atomnya kan di CO2 kan di sini ya. Nah, menyetarakan CO2-nya yang di atas yang apa? Nah, yang di situ betul. Di situ kan kamu kalikan 2 ya. Iya. Nah, biloxnya C awalnya berapa? Sebelum dikalikan 2. Plus 4. Plus 4. Nah, ketika dikalikan 2, maka biloxnya dikalikan 2. Oh. Nah, jadi 4 dikalikan 2. Berarti berapa? Plus 8. Plus 8. Nah, berarti perubahan oksidasinya itu dari 3 menjadi 5. Jadi 8. Jadi 8. Nah, berarti naik berapa tuh? Naik 5. Naik 5. Nah, baru nanti tinggal dikalikan, kali silang. Soalnya kalau kamu lihat di bawah lagi, dilihat di bawah, di hasil akhirnya, yang kamu start. Iya. Tapi jumlah muatannya setara nggak? Enggak. Nah, itu dia. Jadi karena ada kesalahan di atas tadi itu. Seperti itu. Jadi harusnya ya memang nanti kamu silakan dinilai lagi ya, dikoreksi dikerjakan ulang lagi untuk soal yang pertama itu sampai nanti muatan dan atomnya itu harus sama di bawah. Nah, itu yang pertama kesalahannya ada di perkalian koefisien dengan bilangan oksidasinya. Paham ya? Iya, Pak. Oke, baik, terima kasih William. Tetap Bapak nilai hasilnya. Silakan di stop sharing ya. Oke, untuk soal selanjutnya dari siapa tadi ya? Hanifah untuk soal nomor 2. Halo, tes Hanifah. Suara Bapak apakah terdengar? Oke, atau ada yang siap nggak yang nomor 2? Bapak kasih nilai tambah nih. Ada? Mungkin Askal? Askal lagi. Saya lagi, Pak, jangan. Oke, Bapak sih minta perempuan ya. Tadi Bapak minta siapa nih, Anda ya? Apa Hanifah sih tadi? Oke, mana nih suaranya Hanifah nih? Siapa atau tidak? Dijawab dulu, nak. Oke, Hanifah gimana? Oke, lanjut ke Nirmalasari ada? Ayo, jangan takut dong. Nirmalasari. Sudah siap, Pak. Bisa?
Belum bisa. Belum bisa yang nomor 2? Iya. Oke, yang sudah siap tadi siapa yang nomor 2? Siapapun deh kalau gitu, Bapak kasih nilai tambah plus 5 nanti di ulangan harian pertamanya. Ulangan harian kedua berarti ya, karena bab 2. Oke, plus 5. Ayo, ada yang berani nggak? Dari 31 anak, 1 sudah tadi William. Oke. Yang sudah selesai siapa? Ada? Atau Mahesa Rangga? Gimana Mahesa? Selesai Pak. Belum selesai. Belum selesai. Sudah sampai mana langkahnya? Baru nyampe tabelnya doang Pak, yang bikin garis oksidasi dan reduksi. Garis oksidasi dan reduksi. Oke, ada nggak yang sudah sampai akhir langkahnya? Ya, sudah Pak. Oke, Noviana, silakan. Di share screen ya. Sudah difoto kan? Udah. Oke, silakan. Noviana ya. Nih Pak. Oke, silakan dijelaskan. Jadi ini kan pertama nyari beloksnya si O-nya dulu. O itu kan beloksnya -2 dikali 3 jadi -6. Nah, habis itu baru ketahuan belok si BI-nya. Berapa dikurang berapa, dikurang 6 yang hasilnya 0. Plus 6 kan, dibagi 2 karena si BI-nya ada 2. Jadi BI satu atomnya ada beloksnya plus 3. Terus yang O itu -2. Nah, berapa dikurang 2 yang hasilnya -1, itu plus 3. Jadi CL plus 3. Nah, si BI di sini kita nyari O-nya dulu. O-nya juga -2 dikali 3 jadi -6. Berapa dikurang 6 yang hasilnya -1. Jadi hasilnya plus 5 si BI-nya. Nah, yang mengalami perubahan bilangan oksidasi itu si BI sama CL-nya. Nah, si BI-nya itu mengalami oksidasi, CL-nya mengalami reduksi. Terus karena di sini BI-nya di sebelah kiri BI ada 2, jadi di kanan juga harus dikalikan 2 si BI-nya. Nah, jadi di sini yang sebelah kiri BI-nya biloksnya plus 6, yang di kanan 5 dikali 2 jadi plus 10. CL-nya plus 1. Dan di sini CL-nya -1. Yang ini salah ya Pak ini kan? Iya betul. Tadi Bapak mau koreksi tapi kayaknya di bawahnya udah benar langkahnya tuh. Jadi yang benar di sini 1 ya. Karena 1 dikurang 2 sama dengan -1 ya. Sip, lanjut. Si BI-nya naik mengalami perubahan bilangan naik 4. Nah, si CL-nya turun 2, jadi dikali agar sama gitu. Jadi si BI-nya naik 4 dikali 2 nanti koefisiennya. CL-nya dikali 4. Jadinya 2 BI2O3 plus 4 ClO- menjadi 4 BiO3- plus 4 Cl-. Nah, ini kan bisa dibagi gitu Pak koefisiennya. Jadi dibagi 2. Jadinya BI2O3 plus 2 ClO- jadi 2 BiO3- plus 2 Cl-. Habis itu muatannya yang BI2O3 muatannya 0. Yang 2 ClO- jadi harus ditambahin 2 OH-. Nah, ya jadinya BI2O3 plus 2 ClO- plus 2 OH-. Jadinya 4 BiO3- plus 4 Cl-. Terus karena di kirinya udah ada OH- jadi ditambah di sebelah kanannya harus ada H2O-nya. Ya BI2O3 plus 2 ClO- plus 2 OH- jadi
4 BiO3- plus 4 Cl- plus H2O. Oke, kita lihat ya. Di sini atomnya sudah setara, muatannya juga sudah setara atau belum? Oke. Nah, di sini kenapa ini kan sudah 2 nih, Nak, awalnya ya? Oh iya. Di sini kok jadi 4 lagi. Balik lagi Iya, ya. oh iya, salah peraturan 2 Iya. ya. Iya, Harusnya 2 di sini ya. Oke. Jadi nanti hasil akhirnya Bi2O3 ditambah 2 ClO- ditambah 2O- jadi terus 2 BiO3- plus 2 Ya. Cl- plus H2O. Oke, itu jawabannya benar. Oke, di sini belum dibagi 2 ya, masih pertama. Iya. Oke, langkahnya sudah benar. Berarti kan tadi yang seperti Bapak bilang di awal, memang kalian harus banyak latihan ya supaya supaya terbiasa nantinya. Seperti itu. Oke, terima kasih untuk Noviana ya. Ya, Pak. Oke, silakan di stop share. Oke, untuk soal yang nomor 3, Bapak minta kalian kerjakan sendiri. Nanti dikumpulkan di Google Classroom ya. Oke, tapi yang dikumpulkan nanti soal nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Semuanya dikumpulkan di Google Classroom tugas kelima. Oke, nanti akan Bapak buat filenya. Baik, sebelum Bapak akhiri, Bapak minta tolong semuanya kalau bisa ya, kalau pulsanya ada videonya diaktifkan ya. Videonya diaktifkan. Oke. Diaktifkan videonya. Oke. Memang kalau misalnya menggunakan pembelajaran jarak jauh pasti kuotanya apalagi misalnya kita aktifkan videonya pasti ini ya cepat habis ya. Oke. Yang penting di awal dan di akhir kalian sudah menunjukkan video kalian, berarti itu sebagai bukti kehadiran kalian. Karena khawatirnya nama doang yang ada gitu, tapi kalian lagi entah kemana seperti itu. Oke, jadi terima kasih untuk pertemuan hari ini. Ingat ada PR tadi ya, dikumpulkan di Google Classroom. Oke. Demikian. Nanti kalau ada yang tidak kalian pahami atau teorinya ada yang kalian kurang mengerti, kalian bisa membuka ini ya, aplikasi YouTube. Nanti kalian cari nama Bapak Haris Maulana, kalian bisa melihat lagi video atau tayangan ulangnya. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Selamat pagi, salam sehat semuanya. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dorime. Baik Pak Imam, boleh saya tutup Pak Imam ya? Ya. Ya, terima kasih Pak Haris ya. Mungkin ada sedikit pesan kepada anak kelas 12. Pak Haris, anak-anak semua, terima kasih Bapak diberi kesempatan untuk masuk. Jadi maksud kehadiran Bapak di PJ untuk menjamin apakah para siswa diberi pelayanan dalam hal PJ atau tidak. Dari yang Bapak amati, alhamdulillah Bapak Ibu guru sudah memberikan pembelajaran jarak jauh ya, dengan berbagai cara, ada lewat Zoom, ada lewat Google Meet, ada lewat Google Classroom, ada lewat WA ya. Terus jangan lupa kepada siswa kelas 12 untuk setiap bulannya nanti mengisi asesmen kesiapan sekolah siswa ya, dan juga mengisi JAK CLM yang diisi setiap 1 bulan 1 kali ya. Jadi itu sebagai syarat kalau nanti sekolah kita diizinkan membuka pembelajaran tatap muka ya, entah kapan ya. Jadi sekali lagi kepada siswa kelas 12, tolong nanti diisi lagi setiap bulannya, jadwalnya akan disampaikan kemudian ya, tentang asesmen siswa dan JAK CLM.
Gimana yang mengelolanya nanti Pak Haris sendiri ya, Pak Haris ya dan kawan-kawan ya. Siap, Pak. Ya, jadi terima kasih. Pesan yang lainnya tolong jaga kesehatan ya. Jangan lupa 3M ya. Nah, itu bukan konspirasi ya, COVID-19 itu tapi nyata ya. Ada teman-teman kami, teman guru yang kena, ada atasan kami yang kena ya. Ya, mungkin ada juga siswa sekolah lain yang kena ya. Jadi itu nyata. Jadi jangan jangan apa istilahnya menganggap itu sebuah konspirasi dan tidak nyata, tapi itu nyata. Jadi tolong dijaga 3M, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan menjaga jarak ya. Demikian, terima kasih Pak Haris dan anak-anak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Pak Imam, terima kasih atas waktunya dan atas arahannya untuk kami semua. Baik, anak-anak sudah bisa meninggalkan ini ya, agenda pembelajaran jarak jauh. Silakan kalian persiapkan untuk pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Oke.